Salve, perkenalkan nama saya Dona Ceciliana. Saya dari kelas TPK 4 semester 4 dengan NIM 23101048. Baik, di sini saya akan membahas pembahasan hasil resume saya, yaitu mengenai pengertian sejarah. Yang pertama, sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lainnya. Sejarah juga dapat diartikan sebagai kisah atau catatan tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Selanjutnya, sejarah juga memiliki beberapa tujuan, antara lainnya yang pertama, mengenal dan memahami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis penyebab dan akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Dan ketiga, mengambil pelajaran dan hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut untuk kehidupan di masa kini dan masa depan. Nah, sejarah juga memiliki beberapa manfaat, di antara lain yang pertama, membantu kita memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa dan negara. Yang kedua, membantu kita mempelajari dan mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Selanjutnya, yang ketiga, membantu kita membangun kepercayaan dan kesadaran akan pentingnya mempelajari dan menghargai sejarah. Nah, sekarang sejarah gereja mencakup berbagai aspek, seperti yang pertama, perkembangan doktrin dan teologi Kristen. Yang kedua, sejarah gereja-gereja lokal dan denominasi-denominasi Kristen. Yang ketiga, peran gereja dalam sejarah sosial, politik, dan budaya. Dan yang keempat, perkembangan liturgi, ibadah, dan praktik keagamaan Kristen. Yang kelima, sejarah para pemimpin gereja, seperti paus, uskup, dan reformator. Selanjutnya, sejarah gereja dapat dibagi menjadi beberapa periode, seperti yang pertama, periode rasuli pada abad ke-1 Masehi. Yang kedua, periode patristik pada abad ke-2 sampai 5 Masehi. Yang ketiga, periode abad pertengahan pada abad ke-5 sampai 15 Masehi. Yang keempat, periode reformasi pada abad ke-16 Masehi. Yang kelima, periode modern pada abad ke-17 sampai 20 Masehi. Dan yang ke-6 yaitu periode kontemporer pada abad ke-20 sampai 21 Masehi. Nah, studi sejarah gereja penting karena membantu kita memahami yang pertama yaitu akar dan identitas gereja Kristen, yang kedua perkembangan doktrin dan teologi Kristen, yang ketiga peran gereja dalam sejarah dan masyarakat, yang keempat bagaimana gereja telah mengadaptasi dan berubah seiring waktu. Nah, sumber-sumber sejarah gereja meliputi yang pertama kitab suci atau Alkitab, yang kedua tulisan-tulisan para bapa gereja atau patristik, yang ketiga dokumen-dokumen gereja seperti konsili ekumenis, yang keempat sejarah-sejarah gereja seperti sejarah gereja oleh Eusebius, yang terakhir sumber-sumber arkeologi dan epigrafi. Nah, selanjutnya yaitu periode awal 1511 sampai 1602. Yang pertama yaitu pengenalan agama Kristen. Agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh para misionaris Portugis pada tahun 1511. Yang kedua, pembangunan gereja. Gereja pertama di Indonesia dibangun di Maluku pada tahun 1522. Selanjutnya, periode VOC dan pemerintahan kolonial. Yang pertama, peran VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda, memainkan peran penting dalam penyebaran agama Katolik di Indonesia. Yang kedua, pembangunan gereja-gereja. Banyak gereja-gereja dibangun di berbagai kota di Indonesia seperti Batavia, Semarang, dan Semarang. Selanjutnya, misi dan pendidikan.
Para misionaris dan pendidik Kristen memainkan peran penting dalam penyebaran agama Kristen dan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, periode kemerdekaan. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, pengakuan gereja. Gereja di Indonesia memulai mengembangkan identitas dan otonomi mereka sendiri. Yang ketiga, peran gereja dalam pembangunan. Gereja di Indonesia mulai terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya itu periode modern. Yang pertama, pengembangan gereja. Yang kedua, peran gereja dalam masyarakat. Yang ketiga, tantangan dan peluang. Yang selanjutnya, beberapa gereja besar di Indonesia, antara lain yang pertama Gereja Katolik Indonesia, yang kedua Gereja Protestan Indonesia, yang ketiga Gereja Kristen Indonesia, yang keempat Gereja Pentakosta Indonesia. Sumber yang pertama, Sejarah Gereja Indonesia oleh Dr. J. Perkui. Yang kedua, Gereja dan Masyarakat di Indonesia oleh Dr. T.H. Sumartana. Yang selanjutnya, Sejarah Kekristenan di Indonesia oleh Dr. J. Hoe Kendi. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.